Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Nurjaman dari kelas E2 dengan nomor pokok mahasiswa 1012047. Di sini saya akan menjelaskan perihal tentang materi yang telah kami diskusikan. Yang mana judul materinya yaitu keterkaitan smartphone terhadap pola pikir remaja. Nah, terus sekarang di sini saya akan memperkenalkan beberapa rekan kerja saya, diantaranya yaitu perkenalkan, nama saya Widya Sulistya Putri dari kelas E2. Perkenalkan, nama saya Kiran Puspitasari dari kelas S1. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Rayuan dari kelas E2. Perkenalkan, nama saya Tiara Rawatani dari kelas E2. Perkenalkan, nama saya Rumi Satya Luksmana dari kelas E2. ya sekarang langsung ke pembahasan, yaitu keterkaitan smartphone terhadap pola pikir remaja. Berikut nama-nama anggotanya. Pertama itu ada abstrak. Munculnya teknologi komunikasi berupa smartphone sangat mengubah pola pikir terhadap remaja. Di Indonesia, hampir sebagian masyarakat menggunakan smartphone, termasuk para remaja, untuk memudahkan berkomunikasi ataupun dalam sistem pembelajaran. Dalam negara Indonesia itu sendiri, smartphone merupakan salah satu perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin canggihnya kualitas smartphone itu sendiri. Pada era globalisasi dan modernisasi ini, teknologi semakin berkembang dan juga semakin canggih. Kegiatan komunikasi yang dimana dulunya memerlukan waktu yang lama, kini relatif digantikan oleh perangkat mesin otomatis. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan. Smartphone merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi yang canggih. Smartphone juga bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder, melainkan sudah menjadi kebutuhan primer di kehidupan masyarakat. Semua kalangan saat ini memiliki smartphone. Namun, perkembangan teknologi yang semakin pesat ini menimbulkan dampak besar terhadap kebiasaan hidup manusia, baik dari sisi positif ataupun negatifnya. Namun di sini kami akan membahas dari sisi negatif yang dimana tercantum dalam PowerPoint tersebut. Penggunaan smartphone yang semakin berkembang di kalangan remaja sekarang menimbulkan berbagai macam perubahan sikap dan perilaku di kalangan remaja itu sendiri. Remaja lebih memilih untuk berkomunikasi dengan teman yang ada dalam satu komunitas pengguna smartphone daripada berkomunikasi dengan teman yang ada di sebelahnya. Kecenderungan ini merupakan kondisi yang masih labil. Mereka seharusnya terbiasa untuk bergaul dan berkomunikasi secara langsung dengan teman atau orang di lingkungan sosialnya. Dengan kebiasaan mereka yang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan berkomunikasi melalui handphone, otomatis waktu yang mereka gunakan untuk berinteraksi secara langsung akan berkurang. Selain itu, ada juga pengertian smartphone atau ponsel cerdas, yang mana ponsel cerdas itu adalah telepon genggam yang disertai dengan berbagai fitur mutakhir seperti internet, email, dan lain sebagainya, serta memiliki kemampuan seperti sebuah komputer. Nah, selanjutnya ada juga nih pengertian smartphone menurut para ahli. David Wood berpendapat bahwa smartphone merupakan sebuah handphone cerdas yang mempunyai berbagai kelebihan daripada alat komunikasi lainnya. Kelebihannya bisa dilihat dari bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana pula proses penggunaan. Nah, sementara itu, menurut Ferdiana, smartphone merupakan perangkat telepon seluler yang dilengkapi dengan berbagai fitur. Dengan begitu, smartphone sebagai alat telekomunikasi juga bisa digunakan untuk keperluan bisnis oleh para pengusaha dan masyarakat umum. Smartphone juga memiliki fungsi dengan versinya sendiri, yaitu 1. Berkomunikasi jarak jauh dengan sesama manusia.
Contohnya seperti pada zaman dulu, jika kita ingin menyampaikan pesan atau apapun kepada orang lain, kita harus datang ke rumahnya dulu. Tentunya itu sangat memerlukan waktu dan tenaga. Tetapi dengan hadirnya smartphone, kita bisa menyampaikan pesan itu secara online lewat WA, Line, atau lain-lain. Yang kedua, memudahkan tatap muka dengan jarak jauh. Smartphone bukan hanya handphonenya saja yang cerdas, tetapi termasuk semua yang ada di dalamnya. Sekarang kita sudah bisa bertatap muka secara online. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, smartphone merupakan penyelamat kita untuk bisa tetap belajar secara daring, guru tetap bisa menjelaskan materi lewat video, dan lain-lain. Yang ketiga, memudahkan untuk berbelanja online. Dengan keadaan pandemi seperti ini, membuat orang-orang enggan untuk keluar rumah. Oleh karena itu, mereka berbelanja secara online seperti belanja di Shopee, IG, ataupun lain-lain. Terus yang terakhir, yang keempat, memudahkan mencari alamat. Pada zaman canggih ini, orang-orang bebas pergi kemanapun tanpa ada rasa takut nyasar atau lain-lainnya. Dengan adanya GPS di smartphone, menjadikan orang-orang bebas mengeksplor semua wilayah, termasuk wilayah yang jauh di tempat kediaman mereka tanpa ada rasa takut nyasar, salah jalan, tidak bisa pulang lagi, dan lain-lain. Nah, smartphone juga tidak hanya memiliki dampak negatifnya aja teman-teman. Baik buruknya smartphone tergantung manusianya itu sendiri. Contohnya, tanpa kita sadari, smartphone juga bisa menjadi ajang penyaluran bakat loh. Contohnya, jika orang senang bercerita, menulis, ia bisa membuat novel di Wattpad melalui handphonenya. Terus, jika seseorang senang menyanyi, senang berbicara di depan kamera, ia bisa menyalurkan bakat itu menjadi seorang YouTuber atau selebgram. Terus, contoh lainnya, jika seseorang mempunyai bakat di bidang bisnis, ia bisa menggunakan handphonenya untuk berjualan. Zaman sekarang banyak aplikasi yang menyediakan khusus untuk pembisnis online, misalnya Shopee, Lazada, GrabFood, dan lain-lainnya. Selain dampak positif, ada pun dampak negatif dari keterkaitan smartphone terhadap pola pikir remaja, yaitu diantaranya dengan penggunaan media sosial berlebihan berdampak langsung pada kesehatan fisik sebelum akhirnya ke kesehatan mental. Salah satu pengaruh media sosial pada kualitas dan kuantitas tidur sangatlah penting untuk kesehatan otak. Saat otak tidak bekerja sebagaimana fungsinya, maka berpengaruh terhadap kesehatan mental. Selain itu pula, posisi duduk terlalu lama, mata yang terus-menerus menatap layar komputer atau telepon genggam, dan melewatkan waktu makan minum, serta tak bergerak adalah faktor resiko untuk datangnya penyakit fisik maupun mental. Yang kedua, semakin canggihnya smartphone di zaman modern ini, banyak remaja yang menghabiskan waktu terbuang karena menikmati canggihnya dari aplikasi yang ada di dalam smartphone tersebut, dan itu pun sangat berdampak mengurangi sosialisasi terhadap masyarakat. Dan yang ketiga, melalaikan waktu sholat dan tidak mengerjakan perintah dari orang tua karena remaja terlalu sibuk pada smartphone tersebut. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi ini yaitu smartphone berpengaruh terhadap interaksi sosial dengan mengubah pola pikir manusia agar tidak perlu melakukan hal yang memerlukan usaha yang besar dan waktu biaya yang banyak. Semakin canggihnya smartphone di zaman modern ini, banyak remaja yang menghabiskan waktu yang terbuang karena menikmati canggihnya dari aplikasi yang ada di dalam smartphone, dan itu sangat berdampak mengurangi sosialisasi terhadap masyarakat jika penggunaan smartphone tidak digunakan secara benar. Karena seharusnya penggunaan smartphone itu ialah untuk memudahkan komunikasi, mencari informasi, dan penggunaan internet yang baik dan benar pun memang sangat bagus untuk perkembangan pembelajaran bagi remaja, karena dapat menambah wawasan dan mudah mendapat informasi lainnya. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir telah selesai, telah tersampaikan.
dari slide awal sampai slide akhir. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa berguna ataupun menjadi sebuah motivasi, khususnya bagi kami yang menyampaikan, umumnya bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.